Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ulfa, NPM 21125520. Di sini saya akan menyampaikan artikel yang berjudul Pengertian Inkarus Sunnah, Sejarah dan Bantahan Terhadapnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Mardia Agustina STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, pengertian Inkarus Sunnah. Menurut bahasa, kata Inkarus Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah, yang mana kata tersebut mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonim kata al-irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi Inkarus Sunnah yang sifatnya masih sederhana. Pembahasannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Inkarus Sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran, Inkarus Sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas, mutawatir, maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Selanjutnya, sejarah Inkarus Sunnah. Pertanda munculnya Inkarus Sunnah sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, seperti sholat dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya, kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Khawarij. Dari sudut kebahasaan, kata Khawarij merupakan bentuk jamak dari kata kharij yang berarti sesuatu yang keluar. Syiah. Kata Syiah berarti para pengikut atau para pendukung, sementara menurut istilah Syiah adalah golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada khalifah yang sebelumnya, dan berpendapat bahwa Ahlul Bait lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Selanjutnya, Mu'tazilah. Arti kebahasaan dari kata Mu'tazilah adalah sesuatu yang mengasingkan diri, sementara yang dimaksud di sini adalah golongan yang mengasingkan diri dari mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seseorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Secara garis besar, Muhammad Abu Zahroh berkesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi, yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, yang ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Bantahan Inkarus Sunnah terhadap Sahih Al-Bukhari. Penolakan yang dilakukan kelompok Inkarus Sunnah tidak hanya terbatas para perawi yang merupakan silsilah orang-orang yang membawa hadis dari satu generasi ke generasi lainnya. Kitab Sahih Al-Bukhari selain kitab pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, ia juga merupakan kitab yang paling sahih bersama Sahih Muslim setelah Al-Quran. Kedua kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari berkata, "Aku tidak memasukkan hadis-hadis di dalam kitabku kecuali yang sahih, dan aku meninggalkan hadis-hadis sahih karena takut kepanjangan." Sebagaimana Imam Muslim juga berkomentar bahwa bukan semua hadis sahih menurutku yang aku masukkan di buku ini, tapi yang kumasukkan adalah hadis-hadis yang telah mereka atau ulama sepakati kesahihannya. Al-Qailu bersaksi bahwa imam-imam besar bersaksi bahwa semua hadis-hadis sahih Al-Bukhari adalah sahih. Kedudukan yang tinggi yang diperoleh kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim menjadikan para
Munkir Sunnah melakukan kritikan tajam terhadap dua kitab ini.